banget. Iya, udah mantep lah. Iya. Bisa lah masalah diterkam lah ya. Rekam. Rekam. Kita lagi rekam di kebun binatang. Rekam ya kan, bisa disebarin. Orang kan dalam bentuk kaset. Kalau Ini dia dalam bentuk kapsul. Iya. semacam obat ya. Obat. Ya, jumpa lagi dengan saya Rinanda dalam program studio SCBD. Sambil canda, boleh dong. Tadi udah sering. Sejumpa lagi dengan saya Rinanda kan Baru ya. Kok jumpa lagi? Tapi pengennya udah lama. Gitu. Oke, akan saya rawat. Emang barang lama. Ya kan ngomong aja ngebul. Maaf nih orang mesin. Saya ulangi ya. Baru berjumpa dengan saya Rinanda dalam program SCBD sambil canda, boleh dong. Ya, sebuah program yang ini tajam. Ya kan. Kayak ngumut anak toke. Anak bapak. Ya, sebuah program yang mengangkat isu-isu terhangat dan faktual yang akan kami bawakan secara tertata, terkonsep, dan berbobot. Dia beda sama yang kemarin. Nanti tertata. Biar kompak ya, sekali lagi dalam program SCBD sambil canda, boleh dong. Boleh. Apa kabar dong? Ngupas masalah. Kita belajar ngomong. Ya, vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit ya, atau mencegah serangan bakteri, penyakit, dan mempertahankan imun kita. Ini saat ini sedang menjadi perbincangan yang luar biasa mengkhawatirkan sekali ya. Yang membuat vaksin ini menjadi poros sorotan kita adalah terjadi pemalsuan di sini, pemalsuan vaksin. Serangan Kemudian bakteri itu ngeri tuh. Kadang ngeri bakteri bawa parang. Itu ngeri Pak ya. ini bukan tawuran, bakteri ini menyerang sistem imun kita ya. Boleh nggak nih belum pada ini siapa Boleh yang dong. orang-orang ini siapa yang jadi pembicara nih? Anda nanya kita, Anda siapa? Nanti kita perkenalkan satu persatu. Iya sebelum nanya orang lain harus mengenali itu dia. Oh I like it. Kenalin. Ini kucil. I like it. Ada tau. Oh my god. Kucil komik atau kucil timeless? Kucil tenuman. Ini ada tahu. Kita teman di BBM loh. Iya. Oh, ini apa jadi ngobrol? Tematik. Baik, saya fokus kembali ke tema bahwa memang vaksin palsu yang kerap kali membuat kita khawatir karena ternyata sudah beredar sejak tahun 2003. Berarti ini bisa jadi sudah pernah dicoba oleh mungkin keponakan saya, sepupu saya, dan ini beredar luas di masyarakat. Ya, kita mengharap vaksin itu bisa menghambat bakteri-bakteri jahat dalam tubuh kita, tapi ternyata dipalsukan yang otomatis tidak ada khasiatnya sama sekali. Ngomongnya bisa pelan dikit nggak? Teman saya nggak ngerti kalau kecepatan. Oh iya, maaf ya. Bukanmu. Aduh, masih ada wudhu loh tuh. Ya, Ingat, pegang kan? Beli. oke. Ya, vaksin ini beredar di Bekasi ya. Ini produsennya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber kita yang luar biasa, lugas dalam menyampaikan berbagai pendapatnya. Nanti saya mulai dari yang paling kurus ya. Tumben dia nih, tumben kayaknya mau ngangkat apa namanya narasumber. Belum, nanti saya jatuhkan nanti ya. Di sebelah kiri saya ada Bung Jamil ya. Diri dong. Selamat sudah dari tadi. Kan kamera dulu. Maksudnya semangat kalau selalu berdiri menegakkan kebenaran. Ya, luar biasa. Bung Saya Jamil Aha. Oh, apa itu ahanya? Anak hasil arisan. Oh, kirain hasil door prize ya. Kemudian Subir. Bapak yang genit. Oh gue ya? Iya. Celana berdiri dulu kayaknya. Ada yang beda deh. Bahkan hasil door prize. Iya. Door prize itu kan saya bilangin sama kamu, jadi jangan jatuhin jangan jatuhin teman saya. Door prize itu kan hadiahnya biasanya kan Kipas angin, kulkas, AC, payung, ya kan, Jamil. Empat topeng daripada hadiah door prize. Iya, kemudian juga ada Bung Takur ya. Ya, di sini. assalamualaikum semuanya para senior, sahabat dan keluarga di rumah ya. Iya. Alhamdulillah bahwa di sini saya belum begitu botak ya. Iya.
nggak begitu stres di sini. Iya. Ini kan orang-orang stres lah. Ya, tapi kan kita bertiga ini kan takur. Itu apa? Akur. Oke, kemudian di sebelah kanan saya ada Bung Rifki. Ya, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya saya tadi rada telat karena saya kebetulan kena macet. Jauh Oke. lumayan. Enggak, saya betulan macet tadi. Kenapa macet? Resleting saya macet. Saya mau langsung naikin cabut tadi. Saya nggak mau tak naikin akan kecepet kan. Kalau dia ngilunya ampun-ampun loh. Maaf, saya rada telat ya. Kemudian mohon maaf ini bukan karena saya tidak mendahulukan yang senior, tapi tetap seseorang yang luar biasa hadir bersama kita di sini, Bung Rudi. Ada aja nyanyi. Bung Rudi. Oke, kalau begitu pemirsa tentunya ada penasaran seperti apa pendapat dari narasumber kita. Tentunya Anda jangan kemana-mana, tetap di studio SCPD sambil canda boleh dong. Iya, masih di studio SCPD sambil canda boleh dong. Iya, kita akan membahas lebih mendalam tentang tertangkapnya pengedar vaksin palsu. Iya. Orang nggak menyangka yang bikin vaksin palsu itu orangnya kelihatan santun, Nah. baik, mohon maaf kayaknya religius, Iya. tapi faktanya, makanya kita jangan terlalu percaya sama kulit atau Jangan bungkus. terkecoh ya. Kayak saya misalnya orangnya kelihatannya kayak orang nggak punya. Tapi padahal Di rumah itu nggak ada apa-apa. Artinya jangan percaya sama kulit atau bungkus lah. Penampilan itu kadang Iya. menipu, pencitraan. Kayak di Facebook, Iya. sering nunggu rajabnya banyak, padahal sepi. Itu saya. tapi memang Bapak ada juga yang cerita aja saya udah tahu. Bapak kan tidurnya di atas kertas. iya. Tapi kan masalah vaksin, bedanya vaksin sama Jamil. Nah, beda. Jadi Kita sebelum mengupas, kita harus tahu dulu apa Ada. bedanya vaksin dengan Jamil. Maksudnya saya Jamil nih vaksinnya. Oh, maksud saya Pak. Perbedaannya. Vaksin itu gunanya untuk mencegah penyakit harusnya. Mas Jamil ini mencegah Vaksin itu untuk kekebalan bayi, biar terhindar dari berbagai macam Iya. penyakit. Nah, kalau saya vaksin itu pastinya nggak manis ya, rasanya agak Itu vaksin. vaksin itu Vaksin itu tuh gak vaksin. bersih. Mesin tuh kalau mau ngisi dulu BBM tuh. Bensin itu kayak gengsi gitu loh. Bensin. Itu penyanyi. Saya ukur dulu. Ada. Oh, Usain. Buksin. Saya ukur dulu tensinya. Aku juga jauh, karena jauh. Kalau mau ngukur tensi yang lebih tua dong. Iya, memang Apa bedanya? Kita lupa. Kita lupa. Ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan Kekebalan tubuh. menjaga si anak dan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau Sementara Jamil. jelas kan kelihatan nyata, nggak usah pakai mikroskop. Kalau menurut Pak Rudi apa vaksin? Itu memang Iya. hampir sama. Jadi bedanya vaksin sama Jamil. Iya. Kalau vaksin adalah tujuannya untuk mengobati kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh tujuannya. Ya, kalau Jamil imun. tujuannya itu tidak jelas. Tujuannya nggak tahu. Kan pola hidup saya tuh ngalir, nggak ada target. Karena hidup itu milik Allah SWT. Iya, Tapi Tuhan yang ngatur. Jodoh hidup mati Allah yang mengatur. Betul. Tapi saya nggak bisa mengatur diri saya sendiri. Apalagi ngatur keuangan. Bapak rezeki bukan Tuhan yang ngatur kalau Bapak. Istri Bapak. Iya, Betul. betul. Tapi memang benar ya itu Jamil itu orang yang hebat. Orang yang energik, Iya. orang yang semangat dalam hidup. Selamat jalan Jamil. Saya berangkat cepet banget. Tapi memang mengkhawatirkan sekali vaksin palsu ini, terutama bagi ibu-ibu yang sedang jamil saat ini ya. Jamil itu nama teman saya. Jamil. Tapi gini ya, mohon maaf ya, saya sebagai ini kan kita bicara vaksin berarti imunisasi. Ya, Saya sebagai salah satu imunisasi yaitu ibu muda, manis dan masih terlihat seksi. Artinya Imunisasi ibu muda. manis, masih
panjangan ini. Dan saya pendekin. Ibu muda nasibnya bau terasi. Saya pendekin ya. Ibu Emang muda orang manis. Imunisasi ibu muda Manis najis dan- sekali. Ini kalau ngomong suka bener ya. Nah, segala sesuatu orang mengangkat diri sendiri boleh. Kamu boleh ngangkat diri boleh, nggak masalah. Kamu ngangkat diri boleh, saya mengangkat diri boleh, mengangkat diri boleh. Maaf ya Jamil, jangan sekali-kali mengangkat diri. Bapak boleh mengangkat diri, saya boleh mengangkat diri. Bapak ngangkat gelas juga nggak apa-apa. Tapi gini Pak Rudi, saya ingin tahu sebenarnya sudut pandang dari seorang Bapak Rudi ya sebagai orang yang sangat concern untuk urusan kesehatan. Maaf, Pak Rudi jangan disudutkan. Iya. Ini orang bukan sapu ijuk. Iya, bukan saya sudut pandang, saya ingin memetik. Harus di ujung itu ya. Ujung. Maksudnya perspektif. Ya, Bapak Rudi jangan disudutkan karena Bapak Rudi bukan sarang gonggong. Sebenarnya bukan itu saya. Salah. Bapak orang dulu saya song gitu Pak. Pak, silakan buat dulu. Bapak sempat kondangan ya. Tapi saya lihat emang benar juga dibilang dia manis tuh. Iya. Manis apa manisnya? Ada semut. Makanya apa? Kamu nggak tidak diabetes kan? Iya, Pak Rudi. Ya ini persoalan sangat serius. Iya, ini pelik ya, ini Jangan persoalan. cengengesan Mas Rudi, semua jangan cengengesan, Nih, Iya. jadi Semua jangan Jangan cengengesan. cengengesan. Oke, kalau nggak cengengesan, kapan lucunya? Nggak, artinya ini Balik sangat lagi ke masalah berbahaya. vaksin. Ini vaksin. Ketika program pemerintah agar anak ada program imunisasi di desa, terus ada kabar kayak gini, mereka kan khawatir. Iya. Padahal untuk sosialisasi program itu yang dilakukan oleh bidan-bidan, termasuk istri saya, Bidan Hayati, oh. itu nyanyi melulu dong. Biduan tuh penyakit Pak. itu untuk undang mereka agar aktif imunisasi. Oh, Pak Jamil istrinya bidan. Bidan. Pantes Pak Jamil mirip Ari-Ari. Maksudnya hari-hari langsung. Ya, Ari langsung. Ari untung, Mbak. Itu kalau mau hari-hari itu kelebihan, kebagusan Anda menjadi orang. Iya. Tumor. Ya, artinya itu kasihan Iya, iya. masyarakat Benar, desa benar, terutama akan merasa ketakutan. Karena untuk sosialisasi Iya, itu betul. istri saya terus terang kemarin sampai ketika akhir tahun mengajak piknik Iya, iya. kader-kadernya terus warga desa agar mereka senang, happy, gratis. Istri saya yang membiayai, saya yang mendoakan. Modal. Dan artinya ketika ada kayak gini, masyarakat akan takut. Iya, Mas. takut. Ini yang salah siapa? Iya, iya. Loh, iya kan gini nih, ini bicara masalah vaksin. Saya ini kan jabatan saya BPOOO. BPOO. Kita akan tahu segera BPOO ini apa. Tentunya semua itu akan Anda dapatkan dengan penyampaian yang sangat informatif dari narasumber kita. Tentunya di studio SCBD. Sambil bercanda, boleh dong. Ya, sepertinya studio SCBD mulai menegang karena kita sudah mulai semakin khawatir dengan tertangkapnya pengedar vaksin palsu. Dan saya masih penasaran dengan Bung Rudi tadi, jabatan Anda BPOO. Kalau Anda penasaran berarti saya Umay Rama dong. Ini cuma remai ramah arwah. Penasaran. Iya. Iya, jabatan saya sebagai BPOO. Ya, apa itu BPOO, Pak? Bodi Pengawas Obat-obatan. Oh, bodi. Bodi. Lah, Ada. badan nggak bodi apa? Beda. iya. Badan. Iya. Nggak enak bodi. Enak badan. Tapi masih kurang, Pak. Badan Pengawas Obat-obatan itu kan BPOO. Kan O-nya ada 3 tadi, Pak. Satu lagi. Tapi sekarang BPOO. Iya, saya dengar dia. Ini Bapak jangan ngurus. Sini yang satu ngikut. Udah cari lagi mana O yang dua. Jangan, kamu jangan ikut. Dua aja BP obat-obatan. Mulai bermain angka, Pak. Iya, maaf ini Mulai maaf. maaf. Harusnya 2 jadi 3. Ya, Untuk iya. satu dia. BPOO tadi. BPOO, Badan Pengawas Obat-obatan. Berarti bicara saya mengawasi obat-obatan. Jadi obat lewat saya awasin obat apa nih? Oh. Terus itu vaksin apa nih? Aslinya kayak palsu. Bukan serba apa dong? Kalau yang asli ciri-cirinya. Nah, kalau yang asli ini beda dari kemasannya. Kemasannya itu yang asli itu kemasannya bagus. Terus itu tidak apa namanya istilahnya kagak mengupas. Tidak becet ya? Yuk, ini Dari mana ya? Grecet gitu. Grecet. Ini makanya Anda dengarkan dulu. Gimana kalau yang palsu itu? Kalau
Tidak asli, dari kemasannya kelihatan. Itu apa namanya tidak terkelupas. Kalau yang palsu, kenapa palsu bisa ada terkelupas? Kenapa? Ini berarti palsu ya? Terkelupas. Palsu nih Bang. Kalau ngomong bisa palsu. Nggak, itu proses regenerasi ya, namanya kletekisasi ya. Kentek. Bapak keturunan ular emangnya Pak? Pakai ngetek-ngetek. Kulitnya gimana? Itu ganti kulit. Ini saya sangat khawatir karena nggak cuma terjadi penyebarannya di Jakarta, bahkan nyampe Sumatera. Betul. Khawatirnya kalau diselidikin oleh polisi menyebar ke seluruh Indonesia. Ini program imunisasi atau PIN bisa jadi berantakan. Orang akan percaya masalahnya itu. Dan ini kita mau pasti masalah asli palsunya. Masa kalau asli, kalau palsu itu kan dibikinnya. Ini orang biar orang tahu. Jadi pembuatnya, karena yang buat itu vaksin itu yang palsu. Bapak tahu banget Bapak, jangan-jangan Bapak yang buat. Saya bukan yang buat. Kalau Bapak, saya terlibat. Pak, saya juga baca informasi bahwa seorang dokter pun tidak tahu obat itu asli atau palsu, harus dicuci puskesmas labnya. Cuma Dan sebelah puskesmas ada laboran. iya, laboratorium. BPOM itu yang bertanggung jawab sama dinas kesehatan. BPOM tanggung jawab Berapa tahun itu? Apa yang bertanggung jawab tadi Bapak bilang? BPOM nama dinas kesehatan. B-nya. BPOM apa itu? B-nya. BPOM, B-nya. Saya di sini diminta karena saya banyak tahu. Nah, ya, saya pengen tahu. Bukan BPOM. Tadi BPOO. Ada. Kan BPOM. Nah, ya. B-nya. Saya tidak di sini karena saya banyak tahu. Kecuali BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Betul. Yang tugasnya Ya tugasnya ngawasi. nama ketuanya. Enggak Bapak. Kita nggak harus tahu banyak, tapi setidaknya kita minimal tahu bahwa obat itu harus secara laboratoris, secara uji klinis itu layak dan memang terdaftar Di BPOM. tahun juga. Tahun berdiri BPOM. Enggak, Bapak Terus yang tukang bangunannya siapa yang diriin gedung? Pak, Bapak ini nanya nggak tahu pengetes. Lah katanya Bapak mesti banyak Ini tahu. jangan bikin erosi deh. Emosi. Enggak gimana untuk ngecek asli apa palsu gampang. Caranya? Kalau asli honornya gede, kalau palsu ya honor ekstra. Ini semestinya ngomongin soal honor itu dulu. Jadi kalau kamu dia mencatut. Nah, sebenarnya kalau saya masuk akal sama polisi. Jelasin dulu masalah vaksin yang palsu supaya penonton ini tahu, kan vaksin yang palsu itu kan terbuat itu kan dari apa nama harus cairan infus ditambah itu namanya antibiotik. Antibiotik apa sih? Antibiotik. Saya. Ada ngeram. Kalau dibuatnya dari antibotak kita kagak dari masuk. Pak, ini kan kita lihat, Pak. Tolong ini benar. Saya. Gini deh. Cuma saya dulu. Ulang. Pak, saya bikin bukunya, Pak. Jangan dong, saya bingung. Apa Pak? Antibiotik. Tulisan saya kok jadi saya. Oh, gentasimin. Kita sampai dan Pasarmon ya? Pasarmon. Jadi itu bisa bahaya terhadap bayi. Anak saya dikasih vaksin saya kagak mau. Karena bahaya. Imun loh, Saya tolak mentah-mentah. Kenapa? Anak saya SMP. Oh, ini untuk balita. Tapi tolak mentah-mentah anak-anak SMP dikasih itu. Jadi ada yang seperti itu. Dan itu ada sekitar 5-12 itu yang dipalsukan. Oh, Bapak. Biasa aja kagetnya. Kaget ternyata cuma satu jenis, banyak jenis ya. Masa kamu saya bilang 5-12 ya. Kasar ya. Enggak, ada bekal ya, Pak. Kalau dia lebaran belum ngumpul, akhirnya kayak gitu. Ini kan saya baru di sini nih. Saya baru ketemu udah FC. Iya, saya tadi mau jelasin sampai terkenyut. Kebetulan emang anaknya juga kebetulan dapat vaksin palsu. Oh, makanya dia emosi marah. Jadi bukan begitu aja, kasih kode aja untuk begitu. Anaknya juga manggil anaknya gitu. Dulunya pemain. Pemain. Oh, Solo Marawi.
kuis. Iya, iya. Jadi memang masih, saya bisa bilang kondisi pendapat dari narasumber kita ini makin jelimet ya, luar biasa. Iya, saya belum menemukan sebuah benang merah dari keresahan terhadap vaksin palsu ini. So, pemirsa, Anda jangan pernah kemana-mana. Tentunya masih bersama kami nanti setelah yang satu ini di studio SCBD sambil canda boleh dong. Iya, tertangkapnya pengedar vaksin palsu di Bekasi membuat seluruh masyarakat Indonesia resah ya, termasuk saya dan narasumber-narasumber kita yang keresahannya di atas rata-rata. Kita kembali membahas. Menurut saya Usahanya di atas rata-rata, tapi pendapatannya di bawah rata-rata. Iya, iya. Anda doang. Jangan ngajak-ngajak kita. Kita bertiga kan kontrakannya masih banyak. Anda kalau kesusahan, Anda jangan ngajak-ngajak. Kalau seneng, ngajak-ngajak. Anda kan pernah saya ajak. Ngapain? Saya bertiga naik mobil, Anda kan saya seret. Ya, artinya kita harus berbagi. Iya. Ada mungkin banyak kelebihan rezeki berbagi. Berbagi itu tidak membuat kita akan jatuh miskin. Oh, iya. Rezeki insya Allah nambah dan makin berkah. Berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Contohnya, Ya. Contohnya, siapa yang tadi Bang? misalkan saya punya 100.000 nih. Iya. Sekarang saya kasih ke siapa coba? Nah, 100.000 aja misalnya. Anda nggak punya ya Pak ya? Gimana? Ini 100.000 nih. Nih, 100.000 nih. Iya. Sekarang dompet saya nih. Saya kasih ke siapa? 2.000 lagi. 2.000 coba jadi ngaku aja. No. bener loh ya. 2.000 aja dimasukin dong. Kalau Pak Jamil 2000. Masukin kamu sekali. Bapak biar nggak dipalakkan STM ya. Bro, ada nih 100.000 nih. Misalkan saya kasih 100.000 ini ke siapa? Misalkan tadi Bapak bilang. Iya. Coba Siapa? saya jangan kalau lu ngomong-ngomong nggak percaya saya sih Pak. Ya berduka. Luar biasa ya. Pas banget. Ini kan yang di terminal. 100.000 tapi dapatnya 85.000. Untungnya dong. Oh, Anda tukang mulu Ini ini masih mending. Kemarin istrinya ditukar. ini duitnya masih licin kayak pala Pak Jamil ya. Dan lama-lama cuma segitu. Ayo masukin sini dong. Ini kita lagi ngomongin soal Jadi iya, kembali Ya, tapi membahas vaksin itu berdampak pada keuntungan dia yang ternyata kaya raya. betul. Hasil menyengsarakan bayi-bayi itu. Dan gaya hidupnya sangat mewah Sangat sekali. mewah, mobilnya aja, sininya tengahnya ada lubang biar buat kampanye itu. Oh, sunroof namanya. Pak. Anda mobil yang di atasnya ada tengahnya itu. Iya, yang buat apa namanya apa? Itu namanya kolongnya, Pak. Atap. Enggak, tapi benar emang. Enggak, mobil kalau atasnya bolong saya bingung tuh mobil apa toples. Ngomong. Ini benar. Iya. Ini benar. Apa namanya? Saya baru teringat. Jadi pembuat mobil itu ngelihat waktu lebaran. Nah, terinspirasi dari rasa. Inspirasi itu, ya kan? Tapi benar Pak. Itu kayak apa? Toples. Astornya kan dimasukin. Luar biasa. Masa nggak bisa bedain mana Astor mana rengginang? Ini kalau selalu ngangkat teman jatuhin, ngangkat jatuhin. Iya. Bapak gimana yang baiknya, Pak? Bawang putih. Kenapa ketika ngomongin fakta, meskipun itu seperti menyakitkan, tapi itu sebuah kejujuran. Betul. Sulit mencari orang jujur. Orang pintar banyak orang jujur sulit. Nah, Tapi mau apa? Kita nggak ngomongin fakta. Kita ngomongin vaksin. ya. Vaksin. Kita ngomongin fakta. Kita ngomongin vaksin. Bapak nggak baca. Nih Pak. Tuh. Bapak kenapa jadi Kamu jangan bikin jengkol saya dong. Jengkel. Jengkel itu untuk reparasi perbaikan. Bengkel. Tapi memang vaksin ini banyak sekali ragamnya. Bukti ada lagunya kan? Apa? Manis asam vaksin, ramai rasanya. Masih tingkat tahu dah. Udah ya. Tapi kan beda bentuknya. Berani tengahnya satu. Gue nikahin lo. Saya mulai menikmati program ini. Tadi kan saya gugup. Hukum itu ya kamu. Itu Bapak. Itu Bapak apa? Dulu kan Bapak. Kamu mau dinikahin? Iya. Kamu siap mau dinikahin sama Jamil? Enggak, saya nggak ngomong gitu, Pak. Ini mau dinikahin. Kamu siap gak? Kalau mau kamu siap, berarti kamu siap untuk stroke.
Paman ganteng. Tapi faktanya, kata yang cantik dapat yang jelek itu banyak juga. Banyak. Tapi yang jelek punya kelebihan. Tapi Lebih baik daripada yang ganteng-ganteng. Ini juga punya kelebihan loh. Saya nggak perlu ngomong loh, ini dicarinya. Silakan yang ngomong. Kelebihan utang. Tapi nggak bisa bayar. tapi memang ada benefit impact di saat kita punya pasangan itu yang jelek. Nah ini. Kita setiap hari jadi lebih sering beristighfar. Jadi kayak istriku juga gitu. Suami jelek, tapi pendapatannya belum Tadi tentu. dia bilang, Mas Jami bilang, jelek dapat yang cantik. Kok Mas Jami dulunya jelek di rumah? Emang ada berapa sih itu kan? Jodohnya jelek. Tapi tetangganya istighfar. Nah, kita balik lagi. Tapi balik lagi. Dikasih penonton. Iya. Balik lagi. Penonton ini mengharapkan sebuah langkah evaluatif dari kita. Betul. Karena kan harus cukup seberat-beratnya. Pelaku namanya siapa? Rita Agung. Ada penyanyi. Sabrizal, ada. Nah, Sabrizal. Banyak loh ternyata. Ternyata banyak. Jadi ini ada masalah ini. Akhirnya itu menteri-menteri ngumpul, jadi rapat mendadak. Ya. Itu ada Menteri Kesehatan, Menteri Catur, terus Saya nggak dengar. Ini pada rapat Pak. Rapat dia menterian, bukan pos ronda, nggak ada menteri catur. Bapak mentang-mentang kayak pion. Catur. Menteri pada rapat tuh. Menteri Iya. sama dengan Baris Krim. Iya. Itu apa? Sama Komisi 9, Komisi 10%. Itu nggak juga. Nggak ada Pak, 10 nggak pakai persen. Tapi gini Pak, kan Indonesia ini terlalu, menurut saya ya, terlalu banyak rapat. Nah, Contoh, gimana masyarakat kita mau sehat? Kalau dari minum obatnya aja kita harus disuruh rapat. Maksudnya? Habis minum obat tutuplah dengan rapat. Nah, iya. Di kemasan itu ditulis. Iya. Nah, Masa mau nutup aja pakai apa? boro-boro rapat, berdiri ngobrol aja kita nggak ada tenaga kan lagi sakit. Tutuplah dengan rapat. Ini yang saya suka. masa kita udah buka? Nah, buka. Nutup ngumpul. Kita lagi demam Pak. Nah, Nggak bisa. Ini kurang efektif ya, kurang Pak. efisien. Kayaknya ceweknya sarap. Bikin omongan baru lagi. Oke, yang benar dong. Saya di sini udah serius dengerin. Saya mewakili penonton. Ngomong katanya gigit nih kita nih. Saya ada berusaha terus ini narasumber saya Pak. Tulang. Jatah saja itu. Iya. Masih doyan. Kamu masih doyan ya? Tulang. Anda tentu merasakan kehangatan yang sama seperti yang kita rasakan di studio SCBD. Kita akan semakin hangat mengupas tentang beredarnya vaksin palsu. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di studio SCBD. Sambil canda, boleh dong. Iya, masih bersama kami di studio SCBD. Sambil canda, boleh dong. Iya, tadi Bung Rudi sudah menyampaikan beberapa informasi yang berdasarkan data ya. Kemudian ada 5 vaksin yang dipalsukan. Betul. Itu ada namanya vaksin hepatitis B. hepatitis Pak, pakai H. Hepatitis B. Terus ada lagi yang namanya vaksin Polio. campak. Hah. Vaksin polio. Polio Pak. Polio. Polio kertas Pak. Polio. Polio. Punya bapak ya. Punya bapak ya. Bapak melari ke sana ya sebenarnya Pak. Polio apa? Vaksin polio. Timbul. Nyari celah yang lain. Polio udah diambil. Polio. Orang bisa. Hidung satu mana ya? Gila luar biasa. Bukannya cegat dari sebelah sini. Ini banyak jalan tikusnya dalam komedi ya. Makanya. Ya seperti itu. Jadi banyak. Tapi ini ada dia 5. terancam berapa tahun ini? Berapapun jumlah yang dipalsukan, kenyataannya sangat membahayakan. Itu kena hukuman berapa tahun? 15 tahun. Kalau nggak salah mau dimiskinkan, hartanya mau disita. Oh, iya. Betul. Dendanya 15 miliar. Wow. 15 tahun denda 15 miliar. Iya. Itu. Ya mungkin akan dimiskinkan. Ya Tapi pendapatan apa- dia per minggu aja 25 juta per minggu. Kita. Loh, kalau ini nggak ditangkap, nggak dihukum berat, yang lain akan meniru. Bahkan kita bisa jadi meniru mereka. Berarti Bapak lebih milih
jadi pengedar Pak ya daripada syuting gitu ya. Ya enggak, orang pendapatan lebih gede. Gimana masalah Bapak? Tapi pendapatan? perbandingannya yang saya anggap ini resek banget ya. Sakit. Saya harusnya 25 juta rupiah per minggu. Iya. Dan 100 juta. Betul. Terus setahun berapa? 1,2 M. Nah, 10 tahun. Berapa tahun dia merasakan apa? Sudah 10 tahun. uang yang 10 tahun. haram itu. Jadi memang ini udah 13 tahun. Saya juga merasa heran. Kenapa sampai sejauh terjadi kelama itu 13 tahun? Kok tidak ada pengawasan? 3 tahun atau 13 tahun? 13 tahun. 13 Jadi 2003 sekarang 2016. Gitu kan? Iya, Nah, iya. ketahuan itu baru pas waktu anak bayi itu meninggal. Itu baru deh tuh, ya kan semua bekerja, baru ekstrim semua, BPOM, Megantus sama menteri semuanya Iya. kebingungan. Dan memang benar kayak vaksin ini kan berbahaya. Dan kalau yang berbahaya ini kita harus berhati-hati. Yang namanya berhati-hati itu nggak perlu dicek yang kata Pak Rudi bilang. nggak Iya, perlu dicek. iya. Ya kalau berhati-hati ngeliat vaksin itu, ya cukup taruh aja lampu kuning. Kalau lampu merah kan? Vaksin. Kalau lampu kuning, jadi kita hati-hati. Sebenarnya Anda ini jenaka. Tapi kalau pasar kuning kita hati-hati jangan sampai injek. Iya, iya. Ini hasil dari imunisasi juga Pak Jamil ini. Imunisasi apa hasilnya? Ini imunisasi apa ini? Campak? Campak apa? Maaf, ini nggak pernah suntik campak, makanya dicampakan. Betul. Tapi memang sekarang Emang dia dilahirin? apa dia ngapain, Pak? Dia dilahirin. Diapain, Pak? Dia di print. Bapak dulu tekan sablon ya. Ada polio di bawah-bawah, printing di Dia di bawah-bawah. print, pas banget tintanya habis ya hitam. Lebar ya. Tapi gini Pak Rudi, bungkur apa? Bapak lurusin Pak. Pak Rudi. Pak Rudi. Enak. Enak. Coba, Cek. Bungkur. Maaf, ini bukan acara bola, nggak usah pakai bu. Ya juga ya. Ya artinya menghemat pembicaraan dan menyingkat. Menyingkat, saya Yang jelas menyingkat. bukan menyingkat hidupnya Iya. kan, menyingkat nama nggak masalah kan. Saya rasa masih enak lah didengar bungkur, bungki, kemudian Bung Rizky. Bung Rizky. Bung Rizky. Kemudian ada Kalau ini kan Bumil. Bumil. Ibu Hamil. Bumil. Iya, iya. Nah, yang enak saya mungkin. Iya. Bung Brut. Burut. Pijat burut ya. Burut. Dulu ya? Iya. Iya, berarti yang Brut. Bukan sembuh malah doyong. Ini nggak ada yang tahu saya terapis kecuali Bapak. Maaf. Bapak kasih tip berapa? Kalau ini persoalan serius. Saya mulai merasa Ini yang tidak bertanggung nyaman. jawab siapa yang salah? Iya, betul. Betul ya. Seharusnya ngawasi yang BPOM, tapi kenapa 13 tahun beredar? Tidak ada yang tahu. Aku dinas kesehatan juga kemana? Betul, Kemana? Berarti kan selama ini berapa banyak balita yang ternyata terkena vaksin palsu ini? Iya. Ya, kalau nggak membahayakan netral nggak masalah. Loh ini ternyata ada satu kasus yang meninggal loh. Ya, jadi Ya, makanya saya masa usulkan. berapa 13 tahun dari ribuan bayi meninggal satu itu Ya, kan mungkin wajar. ada banyak kasus Inilah yang salah kita satu nggak bayi tahu. yang beruntung. Loh, 13 tahun Hah? baru satu bayi yang meninggal. Ini bayi yang beruntung. oh enggak dia nggak beruntung. Iya ini dia tetap sial kok Bapak. Tapi gini, ini sebenarnya balik lagi masyarakat kan terkadang kurang percaya dengan produk-produk yang disediakan oleh rumah sakit Iya, sehingga betul. vaksin palsu ini dikonsumsi atau dibeli oleh ibu-ibu yang ingin vaksin murah. Makanya- Jadi dia mau produk sendiri tuh Pak ke tempat vaksin itu. Nggak mungkin kalau obat. Bikin sendiri orang. Nggak, obat itu nggak dijual di Nah, iya. kayak orang jual Enggak. nasi pecel atau Yang nasi. saya dengar begitu. Nah, jadi ditaruh Didistribusikan ke tempat-tempat yang- didistribusikan ke klinik, Oh. ke rumah sakit. Kalau klinik itu kan tempat yang serem-serem itu. Klinik itu. Klinik. Tapi kalau rumah sakit sampai bisa lolos, berarti kan pengawasannya ya. Nah, itu Itu yang bertanggung jawab siapa? Siapa ya? Kita mencari titik terang siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap ini udah terang tuh. Udah terang. maksudnya Bisa. permasalahan ini, terang. maksudnya Pak ya. Aduh, kesabaran saya Masya Allah diuji di sini. Kita akan mencari tahu siapa yang kiranya harus bertanggung jawab terhadap beredarnya vaksin palsu ini. Tentunya Anda terus saksikan Studio SCBD sambil canda. Boleh dong. Studio SCBD selalu ada tawa. Hai,
bersama Studio SCBD sambil canda boleh dong. Ya, pembahasan kita semakin mengerucut tentang tertangkapnya pengedar vaksin palsu. Ini kita lagi bikin nasi tumpeng Ya, kita lagi nyerupin sih. Jadi lagi ya benar. Jadi udah mulai nih ketahuan siapa pengedarnya, siapa pembuatnya. Iya. Tapi jangan sampai kepolisian mencurigai juga ada oknum-oknum. Ya kan, oknum-oknum yang ada di dalam kementerian atau di BPOM itu ini udah mencurigai juga, takutnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, Karena iya. itu gampang sekali sampai se-Indonesia tuh. Betul. Ini sudah Peredaran menakar. obat itu kan mesti harus BPOM tuh Iya. harus terdaftar. Kalau misalnya halal MUI sertifikasinya kan. Mungkin dipalsukan sama seperti surat nikah Anda. Cuma kasih label doang. Maaf. Surat nikah Anda katanya palsu. Mohon maaf nih, Bapak. Istri saya yang palsu. Maksudnya artinya MUI ataupun BUM jangan cuma stempel set. Jar. Kemudian nggak pernah memeriksa yang Iya, ada di iya. lapangan. Apakah sesuai dengan produk yang dia stempel atau enggak? Berarti harusnya lebih jemput bola ya. Si pengedar itu juga punya ilmu sudah apa sains. Science. Pengetahuan karena Scientific ya, dia- scientific. Atau saya kan? Saya Merasa. saya neurologis. Ya, jadi Gimana, memang gimana, yang Bungkus? pengedar ini dulunya bekerja mantan di rumah sakit. Oh. Makanya dia membuat vaksin palsu. Kalau dia mantan di rumah hantu, mungkin dia buatnya pocong palsu. Jadi beda. Pocong ini. Iya. Saya nih sangat senang dengan Ini bukan pocong palsu loh, ini tuyul second. Saya mau bayarin berapa Pak ya? Ya, kalau dia kerjanya di pabrik obat atau kalau di obat apoteker, Apoteker, jadi kalau cuma perawat sulit untuk Dia kerja bikin di farmasi obat. kalau nggak salah. Nah, kalau farmasi masih bisa. farmakologi ya. Cuma gini, ini kan ada niatannya jelek, jadi mau cari untung dengan cara Emang untung salah. kemana? Pak? Hah? Untung kalau salah dia pergi. Mana? Emang nggak izin dulu? Biasanya izin sama Bapak. Makanya kita nyari-nyari. Nanti untung tuh nggak izin. Ini kenapa ya Pak ya? Dia kena vaksin. Ya, untung kemana-mana kan pasti dicari. Orang tuh kemana-mana apapun yang terjadi berusaha Iya. nyari untung. Betul. Kedua nyari selamat. Semua selamat dalam hidup. Akhirnya yang ketiga dia jadinya nyari pecu. Nyari beca. Pecu. Jadi biru loh ya. Iya. Iya. Pecu. Beca. Orang pintar kalah sama orang beca. Betul. Loh, ini kenapa jadi ngomong gitu? Ini Enggak, Bung Rifki. Gimana Bung Rifki? Maksud saya jadi Bung Rifki. salah satu cara buat supaya vaksin palsu ini juga tidak membahayakan buat Iya, iya. para bayi-bayi ini. Jadi cara memasukkan vaksin adalah dengan suntik atau diteteskan. Iya. Makanya kita akan coba pakai teknik baru. Ya, Jadi tidak akan disuntik, tidak akan diteteskan. ini inovasi Sembur aja. Kita sembur. Oh. Syukur itu. Nggak apa-apa, jadi siapa tahu aja jadi juga nggak gampang sakit-sakitan juga sembuh. Berarti nanti kalau pengen vaksin ke dukun dong gitu. Ya nggak juga ke saya aja. Oh, gitu kalau sembur yang keluar Jamil. Rahmat. Bukan bau penyakitnya dong. Ya, kalau saya, menurut saya ini Solusinya. pihak BPOM, Dinas Kesehatan untuk segera menarik semua obat-obat yang sudah beredar, vaksin yang beredar, sehingga masyarakat tidak resah. Iya, ini udah sampai Dan program PIN Iya. imunisasi itu akan tetap bisa berjalan dengan lancar. Iya. Itu harus dilakukan. Tarik. Karena gini, jadi ibu-ibu juga takut, kesian loh ibu-ibu dilemanya. Oh, ibu-ibu nggak dilema, biasa di mall, Di dapur, biasa di di dapur. Dilema nggak pernah. Ibu-ibu tuh di dapur. Yang saya ngomongin dilema itu siapa ya? Yang ibu maksudnya gini, jadi Delima anaknya dua. Delima, Pak. 5, 6, 7. Jadi gini, jadi itu ibu kalau anak punya bayi mau disuntik vaksin takut obatnya vaksinnya itu palsu, Iya, iya, iya. nggak disuntik juga masalah. Ya makanya segera ditarik. Tapi ya terus Pak. Iya kan? Saya belum dapat ininya tadi. Ya ini saya Angle-nya. jelasin. Jadi ibu ini serba salah mau suntik nanti takut vaksin kalau nggak kuat itu akan bisa meninggal. Iya. Dan disuntik juga akan meninggal. Iya, Itu iya. repot. Dan memang vaksin kalau nggak disuntik, meninggal itu takdir. Semua orang akan mengalami yang namanya mati. Iya. Dan vaksin itu sebenarnya gini, kita nggak harus ribet yang namanya ngecek ke laboratorium, terus tes medis, nggak perlu ribet. Vaksin itu gampang caranya membedakan yang asli dan palsu. Gimana? Testing. Alamatnya Bapak tahu ya alamatnya Pak? Oh. Minimal ada
vaksin yang asli, ada vaksin palsu, di casting dulu. Berarti udah lolos, nah boleh ikutan dong. Bisa kayak gitu loh, ya Pak ya. Vaksin atau palsu? Ya. Saya mendapatkan kesimpulan yang lumayan bisa mengobati sedikit ya rasa kekhawatiran kita terhadap pengedaran vaksin palsu yang membuat masyarakat Indonesia sangat khawatir. Di sini saya memetik sebuah kesimpulan, Pak. Ya. Jadi pemerintah memang harus mengambil sebuah langkah-langkah evaluatif untuk lebih lagi mensortir kualitas dari obat-obatan yang beredar di Indonesia. Kemudian juga ini sebuah teguran juga ya untuk pengawasan obat-obatan. Iya. Kemudian juga masyarakat harus ikut bekerja sama ya dengan pemerintah dengan tidak asal-asalan vaksin untuk bayi. Luar biasa, padahal dari tadi kita ngeri ngomong kayak gini. Luar biasa. Tapi saya akan mengambil dari kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi. Bertindak cepat, reaktif untuk menarik obat-obat yang telah beredar sehingga masyarakat tidak cemas dan masyarakat akan percaya lagi sama program pekan imunisasi Tapi setahu nasional. saya Anda nggak ngomong ditanya. Ini Bapak ngapain emang ini? SMS. Memang itu ada nggak dengar kuping Mbak. Baiklah, kita dukung terus langkah pemerintah untuk membasmi peredaran obat-obatan palsu termasuk vaksin palsu yang saat ini sangat meresahkan. Tentunya Anda sudah mendapatkan banyak sekali pendapat-pendapat yang terkonsep, tertata dan luar biasa ya, terfaktual dari narasumber-narasumber kita, berbobot pastinya. Saksikan terus Studio RCBD yang terus-terusan mengupas masalah-masalah isu-isu yang sedang happening dan juga bergejolak di masyarakat ya. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Ya, terima kasih narasumber-narasumber kita, musisi kita juga terima kasih banyak. Mu tengah ya. Sisi mulu nggak enak. Baik, saya pun Rinanda pamit. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Studio SCBD. Sambil canda, mau dong. Ucap